Kalau saya lihat sekarang itu kue-kue yang awalnya tuh malu sendiri kan. Iya. Ternyata belum layak juga kan. Hancur juga ya. Belum layak juga, tapi pede terima. Sebenarnya kalau disuruh pilih saya lebih suka entrepreneurship. Karena saya jadi bos di tempat saya. Oh, okay. Wow, iya ya. Tahu ada pejabat yang ulang tahun. Misalnya kayak kita berdoa setiap saat. Kita berdoa setiap saat, tiap hari ada pejabat yang ulang tahun ya. Bagaimana kalau KTP-nya kita gilir dari satu hari? Biasanya gitu kan. Lek, pernah tiap hari orang ulang tahun kan. Pernah pesan di jalannya? Atau kau tidak pernah? Kau tidak pernah ulang tahun? Atau ulang tahun mau dilupakan sama orang? Sehingga tidak ada yang pesankan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kanal Tommy Speaks, kanal yang dibangun oleh anak-anak muda Bulukumba, yang peruntukannya untuk berbagi hal-hal baik, berbagi inspirasi untuk kepada sahabat-sahabat sekalian. Sahabat sekalian, beberapa tahun terakhir ini, entrepreneurship sangat berkembang di Kabupaten Bulukumba. Muncul banyak anak-anak muda yang bergerak untuk mengembangkan entrepreneurship di Kabupaten Bulukumba. Dan pada hari ini, kita bertemu dengan salah seorang yang memulai, yang menginisiasi kegiatan-kegiatan entrepreneurship di Kabupaten Bulukumba. Namanya Ibu Ina, adik Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mulai kapan mengembangkan usaha di Kabupaten Bulukumba? Delangi mulai berdiri tahun 2013. Ya. 2013 bergerak di usaha apa itu? Kuliner, kue-kue, snack. Kue-kue dan snack. Itu tahun 2013. Bagaimana caranya kemudian membuat orang mau dan mengetahui bahwa Delangi itu ada usaha kue, usaha kuliner? Awalnya bikin Delangi itu tidak sengaja. Ya. Sama mertua dulu masih kerja. Biasa kan di kantor itu sediakan snack-snack. Oke, ya setiap ada rapat-rapat. Terus sama mertua dibilang, coba kau yang bikin, pas saya cari di tempat lain. Betul. Coba bikin. Jadi tiap hari juga kalau di kantornya begitu Kak, snack di kantor, di ruangan-ruangan gitu. Jadi dia bilang, cobain kau bikin, nanti saya yang bawa ke kantor. Oke. Jadi mulai dulu dari apa? Di lingkup perkantoran dulu. Di kantor yang di mana ada Ina bekerja. Terus? Iya. Di tempat mertua dulu. Di tempat mertua. Terus lama-lama coba kalau misalnya ada kayak rapat-rapat gitu. Coba pesan sama saya, nanti saya buatkan. Oke, begitu ya. Terus kenapa kemudian fokus untuk menyiapkan kue ulang tahun? Karena yang saya tahu itu kan Delangi menyiapkan kue ulang tahun. Awalnya itu Kak, semua jenis kue. Oh, semua jenis? Ya palu gada ini. Palu kue apa yang mau kue ada? Semua palu gada. Jadi awalnya snack. Kan kalau ulang tahun harus ada skill sendiri. Iya, kebutuhan keahlian tersendiri ya. Jadi sempat sudah banyak yang tahu snack-snacknya. Terus ada yang pesan ulang tahun. Maju mundur sih, mau terima atau tidak, karena kan tangannya masih kaku belum itu. Jadi coba belum bikin kue, belum bikin base cake-nya belum. Jadi beli di luar, base cake-nya beli di luar. Beli keluar. Awalnya base cake-nya beli di luar. Di semen-semennya di. Iya. Dengan PD-nya, awal terima begitu, PD-nya sampai ya kalau saya lihat sekarang itu kue-kue yang awalnya tuh malu sendiri kan. Iya. Ternyata belum layak juga kan. Hancur juga ya. Belum layak juga, tapi pede terima. Urusan di belakang bilang bisa yang penting ada yang pesan. Oke, siap. Saya siap menyiapkan. Siap bikinkan bawa persoalan nanti. Mau bagaimana? Jadi kalau ya ada yang misalnya pernah ada yang pesan model sepatu, ada yang pesan model tas. Saya nggak pernah bikin. Jadi caranya itu saya begadang lihat di YouTube. Oke. Ya, itu caranya belajar. Jadi semua pelajaran untuk membuat kue ini otodidak.
Saya tidak pernah kursus. Basicnya tidak ada, basic bikin kue tidak ada. Jangan sampai tuh nekat aja. Nekat. Wah, nekat. Kalau kue ulang tahun nekat Kak. Nekat karena terus terang yang kue ulang tahun itu di Bulukumba mungkin Delani yang pertama. Ya, yang maksudnya yang inisiator yang bikin kue yang macam-macam modelnya gitu. Iya. Karena selama ini kan belum ada orang yang atau usaha yang menyiapkan kue ulang tahun sebelumnya. Delani yang menjadi 2014 mungkin. Kita mulai bikin. Awalnya juga pernah bikin pizza. Terus next sih sampai sekarang. Terus pertanyaan saya, apa suka duka jualan kue, terutama jualan kue ulang tahun? Suka dukanya apa deh? Kalau sukanya sih ya itu bisa mengekspresikan ya, bisa explore mau bikin apa, bagaimana. Terus dukanya apa deh? Nggak ada yang dukanya. Nggak ada dukanya, menyenangkan ya. Menyenangkan. Karena mungkin karena hobi. Sekarang sudah jadi hobi. Jadi semua pekerjaan kalau hobi itu pasti tidak ada kendalanya. Tidak kendala karena tidak ada tekanan batin. Oke. Harganya kompetitif? Iya. Tergantung sih Kak. Biasanya sekarang kan banyak nih yang bikin ulang tahun. Jadi saya bagaimana caranya supaya konsumennya bagaimana saya tanya kita mau harga berapa? Nanti saya buatkan. Oke. Jadi tidak ada standar harga yang ditetapkan oleh Delani. Dia maunya bagaimana? Tinggal request dari orangnya. Saya bilang mau kue yang sebesar ini. Saya mau harga begini. Jadi saya sesuaikan. Disesuaikan dengan harga. Oke. Tidak ada bilang kue ukuran segini standar, sekian harga. Ada sih. Tapi kalau misalnya sangat negosiable. Iya. Sangat negosiable ya. Terus kapan puncak panen dari Delani ketika usaha jualan kue ini dilakukan? Kalau panennya sih mungkin rata-rata nih Kak, Ramadan. Ramadan ya? Ramadan, Idul Fitri, atau ada pejabat yang ulang tahun. Misalnya kayak kita berdoa setiap saat. Kita berdoa setiap saat, tiap hari ada pejabat yang ulang tahun ya. Bagaimana kalau KTP-nya kita gilir dari satu hari? Biasanya begitu kan. Misalnya Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati atau Pak Sekda atau siapa. Biasanya itu orang berbondong-bondong pesan. Iya. Dari dinas-dinas mana? Satu dinas ada satu. Atau ada satu kue ya. Oke. Selain untuk itu, cita rasanya bagaimana? Enak nggak? Bisa dicoba. Coba ya. Sebenarnya saya sudah coba. Iya. Enak sih semua jualan-jualannya. Terus ini Ina kan kerjaan utamanya kan PNS. Bagaimana mengatur waktu menjadi entrepreneurship di lain sisi, kemudian juga menjadi aparat PNS yang profesional di sisi lain. Apakah itu tidak mengganggu ritme salah satu pekerjaan itu? Alhamdulillah sampai sekarang tidak, karena kan ada pegawai juga. Sudah ada karyawan. Ada karyawan juga. Sempat punya karyawan berapa orang? 5. Tapi sekarang sisa 1. Karena pandemi itu. Iya. Terus kalau misalnya, jadi kuenya itu tidak bisa dipesan dadakan. Sekarang. Iya. Harus minimal H-1 lah. H-1. Iya. Baru. Ya, jadi tidak ada standby kue yang. Ada sih Kak. Ada standby. Cuma kan biasa orang kalau pesan dia request model bagaimana. Kalau misalnya dia yang cari yang ready ada. Nah sekarang kan setelah tahun 2013 kemudian muncul banyak pembuat kue yang di Kabupaten Bulukumba. Apalagi sekarang dengan metode online yang sudah diaplikasikan oleh masyarakat Bulukumba. Menurut Ina, apakah sebenarnya kehadiran penjual-penjual kue, entrepreneurship penjual kue yang ada di Bulukumba itu menjadi kompetitor, ataukah cara pandangnya melihat itu bagaimana? Sebenarnya tidak, bukan di kompetitor. Yang masing jalan, karena pasarnya saya juga beda, dia juga beda. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang cari kue ulang tahun yang fondant, yang model apa, saya bisa buatkan. Kalau di tempat lain mungkin tidak bisa, saya bisa buatkan. Oke, jadi melihatnya bukan sebagai saingan ya. Iya. Ke depan, apa targetnya Ina dengan usaha di Delani?
Mimpinya sih mau punya toko kue yang besar, terus yang apa deh? Ya enggak muluk sih Kak. Punya toko kue yang besar yang ya seperti di Makassar lah. Ada keinginan gitu. Atau menggabungkan beberapa penjual kue dalam satu atap misalnya. Bisa juga, bagus juga seperti itu. Supaya kemudian bisa berkolaborasi, saling menutupi satu sama yang lain, supaya konsep Palu Gada itu kembali diterapkan. Kue apa lu mau, gue ada. Sekarang berapa rata-rata penjualan yang dilakukan oleh Delangi? Kalau sekarang nggak terlalu bagaimana nih Pak? Mungkin karena pandemi juga. Kalau sekarang biasanya sih kadang rata-rata 4 atau 5 per hari. 4 atau 5 kue per hari. Kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Banyak juga orang ulang tahun per hari. Iya. Lex, pernah tiap hari orang ulang tahun kan? Pernah pesan di Delangi? Atau kau tidak pernah? Kau tidak pernah ulang tahun? Atau ulang tahun mau dilupakan sama orang? Sehingga tidak ada yang pesankan kue. Mantan TDA, apa pertanyaan? Mantan ketua tangan di atas. Keren. Lagi nyimak ini. Lagi nyimak. Yang mana lebih menyenangkan menjadi PNS dan menjadi entrepreneurship? Sebenarnya kalau disuruh pilih, saya lebih suka entrepreneurship. Karena saya jadi bos di tempat saya. Wow, iya ya. Kalau PNS ya biar sampai di mana tetap kewalahan. Follow the rules ya, ada aturannya. Kalau jadi entrepreneurship ya kita bisa mengatur waktu. Sekecil apapun usaha ya kita jadi bosnya. Menjadi bos ya, dan itu menyenangkan ya. Menyenangkan. Secara ekonomi menguntungkan? Ya pasti Kak. Iya. Menguntungkan ya. Jadi selain hobi itu juga hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan. Pertanyaan, apa yang membuat saya sebagai konsumen harus ke Delangi dibanding dengan ke tempat penjual kue yang lain? Apa yang Ina tawarkan yang berbeda? Kalau di Delangi, kalau misalnya kue ulang tahun ya bisa request model apa saja bisa. Itu pertama yang ditawarkan. Bisa. Terus harga juga bisa dinego. Harga bisa nego. Kita mau harga berapa saya bisa buat. Jadi kalau misalnya saya cuma punya uang 50.000 ya dibuatkan juga. Tidak mesti harus bilang nggak bisa nggak nih. Bisa. Awalnya begitu Kak. Awalnya begitu. Cuma. Awalnya gimana? Ada standar harga. Cuma sekarang karena biasanya kan ada yang segini juga uang, gini. Kalau misalnya harga uangnya cuma 10.000 ya dibuatkan donat baru pasangkan lilin. Bisa. Gitu. Oke, jadi 2 tadi harga nego, apalagi? Rasa juga. Rasa? Iya. Bisa berkompetisi. Bisa insya Allah. Are you sure on that? Iya. Jangan sampai nanti ternyata rasanya lebih. Insya Allah bisa. Apa rasa yang paling karakteristik dari Delangi? Selama ini kalau kita basicnya sih yang brownies coklat itu. Seperti yang ini. Ini brownies panggang Kak. Oh, brownies panggang. Yang saya bikin basic biasanya itu brownies kukus. Jadi kuenya lebih lembut ya. Sehingga memang bukan hanya untuk kepentingan keindahan dari kuenya, tetapi juga cita rasanya. Iya. Biasa kan kalau ulang tahun itu kan rata-rata biasa ada yang pesan, kasih enak kuenya di, karena biasa tuh ulang tahun dibuang-buang. Iya betul. Modelnya cantik, sudah tuh tidak dimakan. Tidak dimakan. Insya Allah dimakan gitu sampai habis. Nah, dalam proses membuat kue, siapa yang banyak menginspirasi Ina selama ini? Ada tokoh enggak yang menjadi patronnya Ina dalam membuat kue? Tidak ada sih Kak, tapi saya lebih sering nonton di YouTube yang buat kue itu yang bagus-bagus nih kuenya. Terus di Instagram ada beberapa yang biasa saya lihat. Jadi kalau misalnya ada yang susah saya cari contohnya di Instagram atau di YouTube. Bisa sampai begadang-begadang saya lihat. Melihat itu untuk belajar. Jadi sampai sekarang masih terus belajar. Masih terus belajar. Karena kan request-nya konsumen itu kan macam-macam kan.
yang ada kadang tidak pernah saya bikin, tapi saya iakan. Ya itu tadi, yang penting harus bahwa saya mau kue seperti ini, ya nggak ada urusan bahwa saya tidak tahu. Yang penting, oke, siap. Biasa juga kadang kalau misalnya saya belum pernah bikin, kadang saya hubungi. Kan biasanya kan kalau yang pembuat kue biasa di Facebook akun biasa, kadang berinteraksi. Jadi kalau misalnya kita ada yang kita mau tanyakan, bagaimana caranya kalau bikin kue begini, kita hubungi Kak, hubungi via Messenger Kak atau via WA. Saling tukar informasi. Bagaimana caranya supaya begini, sama yang masternya loh Kak, yang lebih expert begitu. Jadi biasanya kayak itu yang sekarang kan lagi tren itu kue ulang tahunnya ada kue uangnya ditarik-tarik. Iya betul. Jadi saya tanya, bagaimana kalau begini? Biasa kan ada yang sampai itu uang asli enggak ya? Asli Kak. Jadi Anda yang siapkan uangnya atau bisa disiapkan sama Delangi, bisa juga orangnya bawa. Oke. Nah, jadi saya tanya nih, bagaimana kalau begini kuenya begini? Jadi dikasih lihat nih Kak, dikasih foto begini cara bikinnya begini. Jadi belajar sama orang juga biasa. Pernah enggak ada yang pernah memesan kue dan kemudian komplain bahwa kuenya tidak enak? Kalau masalah kuenya tidak enak, enggak pernah jadi komplain. Enggak pernah, saya enggak pernah dapat yang enggak pernah dapat yang komplain. Cuma biasanya itu juga bisa terkendala dari anunya Kak, yang dia bawa kuenya pengantarannya begitu. Kan biasa ada orang mau di kurir. Jadi biasanya dipesan sama kurirnya. Hati-hati Ki bawa karena biasanya cantik kalau dari rumah, kalau kurir hati-hati sampai di rumah tuh belepotan gitu. Dari bentuknya begitu. Jadi biasanya begitu. Cuma itu kendalanya di Bulukumba kan belum ada, masih tidak ada yang kurir apa yang drive yang mobil itu. Kalau mobil kan lebih bagus, jadi bisa ya pakai kantongan-kantongan jadi jinjing atau pakai ransel atau naik motor tuh. Jadi biasa kalau yang pesan kurir itu di boncengan. Boncengan jadi kurir yang bawa di belakang. Tapi rata-rata selama ini pemesannya lewat kurir atau kebanyakan begitu Kak. Kalau dia tidak sempat ke rumah, tapi biasanya saya sarankan ambil sendiri. Karena takutnya nanti sampai di rumah tidak sesuai ekspektasinya. Tidak ada bentuknya. Jadi biasa fotokan dulu begini cuma gue tak tahu dari pertama sampai di rumah tak jangki. Jangki komplain Ki. Ina, ini kan ke depan tantangan dari entrepreneurship ini kan bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana menggunakan media-media sosial yang ada. Delangi ikut dalam arus bagaimana teknologi itu dimanfaatkan agar kemudian usahanya terus berkembang. Kebetulan ada Facebook, ada Instagram juga, di WhatsApp juga. Kalau abis bikin kue biasanya difoto, terus di-upload. Jadi pertanyaannya ini, itu kan handmade ya kue ulang tahun itu. Kalau misalnya mereka ingin dibuatkan sama Ina, tapi Ina sementara di kantor gimana dong? Biasanya kalau itu Kak, ya begitu nih, tidak bisa dadakan sih sebenarnya pesan kuenya. Jadi biasa kalau ada yang pesan dia mau ambil, misalnya dia pesan pagi, sore saya ambil. Sementara kita di kantor sampai sore. Jadi saya bilang ya meeting nggak bisa Kak kalau dadakan. Jadi biasanya H-1 lah. H-1 H-1. Jadi pegawai di rumah yang bikin base cake-nya dulu. Jadi kalau pulang kantor baru dihias oleh Ina sendiri supaya kemudian bahwa ini ownernya langsung membuat itu. Karena kalau hias-menghias Kak, saya tidak kasih pegawai. Oh gitu ya? Saya sendiri. Sampai sekarang. Oh jadi menghiasnya base cake-nya pegawai. Kalau menghiasnya saya. Karena beda tangan beda hasil kan? Iya betul. Dan jangan sampai itu membuat pelanggan tidak puas. Dan kalau ulang tahun itu Kak, bagaimana dia lama belajarnya sebenarnya. Iya. Pernah nggak merasa bahwa usaha ini yang dikembangkan oleh Ina berada pada titik stagnan? Pernah Kak, pernah. Apalagi sekarang kan banyak gitu yang jual. Jadi banyak ini juga. Apalagi nih orang-orang pilihannya ceritanya mau kemana pesan kue di mana dan mau berhenti. Pernah merasa mau berhenti? Sudah deh berhenti. Tidak. Gulung tikar? Tidak. Oh ya? Ya biarpun sepi ya. Kalau misalnya sepi
inisiatif bikin kayak cari model bikin sesuatu yang beda. Misalnya kan ada yang bikin kurangkan bagaimana. Iya. Jadi bikin cari hal lagi, baru ya. Cari lagi apa bagus buka Instagram, buka YouTube, apa yang baru sekarang. Bagaimana dukungan keluarga terutama suami terlibat nggak? Jangan sampai dia cuma merasakan kuenya saja. Alhamdulillah terlibat. Apalagi awal-awal Kak, terlibat sekali. Karena kan awalnya dia ikut mencampur kue atau? Enggak, awalnya dulu 2013 kan belum ada kurir Kak. Belum ada kurir dulu 2013. Terus yang jual-jual online masih kurang. Masih ya, 2013 belum banyak. Belum ada Kak, iya. Di Bulukumba itu tidak ada kurir. Jadi otomatis kalau orang pesan terus mau diantarkan, kadang sih berdua antar. Masih pakai baju dinas. Oh iya. Masih pakai baju dinas mengantar jadi kurir. Ya, untuk kepentingan bagaimana orang mengenal Delang. Iya. Oke. Ina, saya ingin Ina melihat ke kamera. Iya. Apa hal yang ingin disampaikan ke anak-anak muda Bulukumba, entrepreneurship muda Bulukumba, dengan pengalaman yang Ina mulai membangun usaha sejak tahun 2013? Saya memotivasi pada anak-anak muda Bulukumba terus kembangkan diri. Bagaimana caranya agar jangan takut untuk memulai usaha. Ya, walaupun kecil, yang penting ada kemauan. Dan kita selalu mengeksplor diri kita. Selalu belajar untuk mencari sesuatu yang baru. Jangan tetap dalam zona nyaman. Karena ini yang saya tahu, tumbuh terus. Gitu kan? Selalu punya mimpi besar. Ya. Mimpi besarnya ini adalah membangun toko kue terbesar di Kabupaten Bulukumba. Semoga itu bisa menjadi referensi masyarakat Bulukumba ketika ingin membeli kue. Terutama kue brownies, kue ulang tahun, dan kue-kue jajanan yang lain, agar kemudian bisa terus berkembang ya. Itu yang ingin dipesankan sama anak muda. Jangan berhenti bermimpi. Jangan pernah berhenti bermimpi. Tapi bagaimana memulai mimpi itu menjadi kenyataan? Dengan usaha. Enggak, sekarang semua orang anak muda bermimpi menjadi orang sukses. Iya. Tapi pertanyaannya bagaimana harus mereka memulainya? Bagaimana caranya memulai ya dari kita sendiri. Bagaimana mulai action lah. Mulai action. Jangan cuma mimpi saja. Iya. Jangan langsung tiba-tiba bermimpi bangun menjadi orang sukses. Padahal dia belum pernah berusaha keras. Iya. Mulai dari bawah. Semua mulai dari bawah. Dan Delangi memulai dari bawah. Iya. Mulai dari satu kue diantar oleh diantar sendiri. Dan suami sendiri dan kemudian menjajakan, menginformasikan ke media sosial kayak Facebook, Instagram, dan kemudian dikenal oleh orang, pernah mengalami penurunan omset karena mungkin pandemi, tetapi kemudian tetap tidak pernah berpikir untuk berhenti, tetapi kemudian mencari inovasi-inovasi baru. Itu mungkin yang ingin sebagai sebuah sharing pengalaman kepada sahabat-sahabat Bulukumba, Sulawesi Selatan Indonesia, bahwa menjadi pengusaha, menjadi orang sukses, itu tidak tiba-tiba setelah itu besok menjadi orang kaya. Tetapi harus dimulai dari kerja keras. Dan kemudian jangan pernah berpikir untuk kemudian malu untuk melakukan usaha yang ingin dicapai, ingin dilakoni. Ina menjadi contoh yang baik. Meski dia sudah berkeluarga, punya anak, bekerja di bidang pemerintahan karena dia PNS, tetapi jiwa entrepreneurship-nya tetap bertumbuh dengan membangun usaha Delangi dengan aneka macam kuliner, aneka macam kue, terutama juga salah satu spesifik keahliannya adalah membuat kue ulang tahun, dan sampai hari ini terus eksis, dan kita doakan Delangi itu tetap berkembang di masa-masa mendatang sesuai dengan mimpi-mimpi besarnya. Dan bagi anak muda yang ingin sukses, maka mulailah sekarang melangkah. Karena dengan tidak melangkah, Anda akan menjadi pemimpi besar. Saya Tony Satrio Widanto, bertemu kembali di kanal Tommy Speak edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.